pinjam duit ya. Ini tidak slik OJK, tidak melaporkan kita ke OJK, tidak ada DC lapangan, tidak sebar data, jadi sangatlah enak digalbai. Monggo galbaikan. Pada umumnya, setiap satu orang dalam hidupnya itu hanya butuh 3 kali kredit saja. Yang pertama kredit motor, yang kedua kredit mobil, yang ketiga adalah kredit rumah ya. Nah, jika Anda belum mempunyai ketiga hal tersebut ya, terutama jika Anda belum punya rumah, usahakan slik OJK Anda itu bersih dari hutang-hutang ya. Lalu ketika slik OJK Anda itu sudah bersih, segera rencanakan pengambilan rumah KPR sedini mungkin, sesegera mungkin ya. Bahkan sekarang umur 21 pun sudah bisa punya rumah sendiri. Oke. Tapi ya, terkadang kita itu sebelum punya rumah ya, sebelum kredit KPR, kita itu butuh uang untuk makan ya, untuk bayar sekolah, untuk bayar kebutuhan pokok gitu ya. Sehingga kita itu pinjam uang di fintech atau pinjaman online. Nah, kita juga tidak tahu apakah kita itu bisa bayar atau tidak sebenarnya ya. Perencanaan keuangan boleh ya, tapi biasanya meleset perencanaan keuangan itu ya kan. Bahkan ketika kita mampu ya bayar pinjol ya, misalkan gaji Anda 5 juta, pinjaman online Anda 5 juta lagi ya kan, Anda saat gajian bisa bayar semuanya ya. Tapi ya kan, pinjol itu biasanya berhenti memberikan kita pinjaman lagi atau menurunkan kredit kita, limit kredit kita gitu ya. Sedangkan kita tidak punya uang untuk kehidupan sehari-harinya. Gitu kan biasanya kan. Disitulah awal mula Anda akan banyak pinjam ke aplikasi ini itu, dan di situ juga Anda akan terjerat pinjol dan galbay, percaya saya ya. Tapi ya, terjerat pinjol itu it's okay, tidak masalah sama sekali ya, ketika Anda mengerti 3 cara ini ya. Yang pertama, jangan mendaftarkan kontak darurat yang tidak dekat atau tidak akrab dengan Anda ya. Harus dipilih kondar itu ya, wajib dipilih ya. Acuannya seperti ini ya. Acuan kondar itu ya. Ketika Anda mendaftarkan teman Anda atau saudara Anda ke pinjol itu dan Anda galbay, Anda tanya pada diri Anda sendiri ya, bayangkan gitu kan ya. Apakah ketika kondar itu dihubungi, Anda malu tidak dengan teman Anda itu atau saudara Anda itu ya? Kalau tidak malu, daftarkan. Is okay ya. Atau ya, Anda kong kalingkong dulu. Kong kalingkong kingkong dulu dengan teman Anda di awal. Ya, awas ya, bilang aja gini ya. Mas, awas ya, kalau ada yang lagi bilang aja nggak kenal gitu ya. Sudah beres ya. Tidak akan ada masalah apa-apa lagi. Begitu ya, oke. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan memasukkan nomor kantor ya. Jangan pakai nomor kantor asli, atau jangan mendaftarkan nama kantor Anda ya. Apalagi Anda itu karyawan tetap, Anda itu manajer yang disegani ya kan gitu. Jangan pakai nomor asli kantor ya, karang saja nomor kantornya. Apakah itu pemalsuan ya? Dengarkan ya, pemalsuan yang berpotensi ke jalur hukum itu adalah pemalsuan dokumen negara seperti KTP, KK, ya, buku nikah gitu ya. Anda edit KTP, Anda edit KK Anda, itu berpotensi ke jalur hukum karena itu dokumen negara ya. Kalau untuk kantor, alamat kantor itu ya, itu tidak masalah sama sekali. Oke. Yang ketiga, yang terakhir ini ya, poin yang paling krusial ya, ini poin yang paling penting ya dari poin-poin di atas tadi ya. Yang ketiga adalah cari pinjol yang tidak melaporkan Anda ke slik OJK ya, agar ketika Anda kredit rumah itu gampang. Nah, apa saja pinjol yang tidak melaporkan ke slik OJK itu? Saya akan mengambil langsung contohnya dari slik OJK saya sendiri ya. Jadi akurat ya, tidak mengarang bebas. Simak terus video ini sampai akhir. Oke, sebelum ke slik OJK ya, saya akan menampilkan 24 aplikasi pinjol apa saja yang saya galbaikan ya gitu, sebagai acuan mana saja sih pinjol yang saya galbaikan tapi tidak melaporkan ke OJK gitu kan ya. Nah, ini juga video ini adalah part 1 ya. Part 1-nya pinjol yang tidak melaporkan ke OJK ya. Nanti ada part 2-nya ya.
Begitu, oke. Nah, langsung saja kita ke tampilan Slik OJK. Yang pertama ini IDEB ya, logo IDEB. IDEB itu informasi debitur gitu ya. Nah, di sini sistem layanan informasi keuangan atau Slik gitu ya, Slik OJK gitu. Kalau menurut saya ya Slik OJK itu bahasanya susah dipahami bagi orang awam ya gitu. Makanya ini saya sederhanakan saja. Oke. Di sini ada data pokok debitur ya. Data pokok debitur itu isinya nama Anda, identitas atau NIK ya, NIK KTP, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan pelapornya. Ya, pelapornya itu ya perusahaan ya kan yang memberikan Anda pinjaman gitu ya, pinjolnya gitu ya. Jadi ini saya tutup ya. Ini ada nama saya, ada NIK saya gitu ya, ada informasi pribadi saya, tapi pelapornya tidak saya tutup ya. Dan tidak akan saya baca satu-satu begini karena banyak sekali gitu ya. Ini kenapa tidak saya baca satu-satu, karena tercampur dengan leasing dan bank juga gitu ya. Jadi akan saya pilih satu-satu ya, pinjol-pinjol saja akan saya screenshotkan di layar gitu ya. Oke. Nah, yang pertama langsung saja, pinjol pertama yang melaporkan saya adalah pelapor pertama PT Finansel Finance Indonesia, adalah Kredivo ya. Finansel Finance Indonesia itu adalah Kredivo. Jadi ketika Anda pinjam ya, mau pay letter, mau pinjaman tunainya ya, Kredivo akan melaporkan nama Anda ke Slik OJK ya. Entah itu Anda lancar ataupun nunggak, pasti ada nama Anda itu ya di sini. Oke, itu pelapor yang pertama. Pelapor yang kedua ya, ini adalah Bank Permata ya. Bank Permata itu rekanannya Aku Laku gitu ya. Jadi ketika Anda pinjam dana di Aku Laku ya kan, itu pastinya akan dilaporkan ke Slik OJK. Mau Anda lancar, mau Anda nunggak, pastinya dilaporkan ke OJK. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, pelapor ketiga adalah PT Bank Jago Tbk dan Bank Artos, itu kredit pintar ya. Bank Jago dan Bank Artos itu kredit pintar. Jadi Anda pinjam di kredit pintar pastinya ya dilaporkan. Oke. Yang selanjutnya adalah PT Bank Neo Commerce. Bank Neo Commerce itu Aku Laku lagi ya. Itu. Selanjutnya ada Aku Laku Finance Indonesia ya. Nah, kenapa ada Aku Lakunya sendiri ya kan? Ada Bank Neo, ada Bank Permata, tapi itu Aku Laku ya kan? Ya karena Aku Laku itu bekerja sama dengan Bank Permata atau Bank Neo, atau bisa juga diakuisisi ya gitu kan, divisi pinjolnya itu kan diakuisisi oleh Aku Laku gitu kan, atau bisa jadi Bank Neo atau Bank Permata itu investornya dari Aku Laku gitu yang meminjamkan Anda dana gitu kan. Itu Aku Laku. Nah, sudah itu saja ya. Kita rekap. Jadi yang pertama adalah Kredivo, Finansel ya. Yang kedua Aku Laku, yang ketiga adalah kredit pintar ya. Dari 24 aplikasi ya kan, hanya 4 saja yang melaporkan saya ke OJK. Kredivo, Aku Laku, kredit pintar itu sudah 3 ya, 3 saja ya. Nah, sudah 3 saja. Nah, ini part pertama ya, saya akan menginfokan pinjol yang tidak masuk Slik OJK. Part satunya ya. Jangan digalbaikan dulu ketika saya itu belum menyampaikan informasi gitu ya. Informasi aplikasi apa saja yang enak digalbai gitu kan ya. Oke, yang pertama kita akan masuk ke Play Store dulu ya. Gitu. Oke, sekarang saya sudah di Play Store ya. Saya akan menunjukkan pinjol yang tidak masuk Slik OJK bagian 1 ya. Oke. Yang pertama adalah dipinjam duit ya. Ini tidak Slik OJK, tidak melaporkan kita ke OJK, tidak ada DC lapangan, tidak sebar data, jadi sangatlah enak digalbai. Monggo galbaikan ya. Yang kedua pinjam yuk ya, galbaikan, tidak masuk Slik OJK, tidak ada DC lapangan, tidak sebar data, wajib digalbai. Isi cash wajib digalbai, tidak masuk Slik OJK.
Uku tidak masuk slik OJK, wajib galbaikan. Bantu saku wajib galbay, ya. Wajib digalbaikan, tidak ada DC lapangan, tidak masuk slik OJK, tidak sebar data. Kredit pintar masuk slik OJK, jangan ya. Lalu Watas. Nah, ini Watas ini wajib digalbaikan juga ya. Jadi tidak slik OJK, tidak ada DC lapangan, tidak sebar data. Oke. Uang Mi galbaikan ya, tidak slik OJK, tidak ada DC lapangan, tidak sebar data. Kredito pun ya, tidak slik OJK, tidak ada DC lapangan, tidak sebar data. Oke. Nah, terus apalagi ya? Nah, ini Kredinesia nih ya. Wajib galbay ya. Tidak masuk slik OJK, tidak ada DC lapangannya ya. Saya galbay di Kredinesia antara 2.100.000-an sih. Begitu ya. Oke. Dana bijak ya, galbaikan saja, tidak ada slik OJK-nya. Oke. Nah, bentar. Mana ini? Itu ya. Rupiah cepat, enak ya, digalbay, tidak masuk slik OJK. Oke, segitu dulu pinjol yang tidak masuk slik OJK bagian 1 ya. Nah, Anda ketika galbay di aplikasi-aplikasi tersebut ya aman-aman saja, tidak ada slik OJK, tidak ada DC lapangan, tidak ada sebar data. Oke, galbaikan ya, wajib galbay. Oke, segitu dulu video saya kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.